Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita di surat Ali Imran pada ayat yang ke-104 ya. Ayat 104 di halaman 8. Baik. Kita baca kosakata terlebih dahulu ya. Baik, kita baca bismillah. Yanhauna artinya mereka mencegahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dari asal kata naha yanha. Baik. Kita ambil ayatnya 104. Bismillah. Wa dan al lam sukun lamul amr, hendaklah. Takun kana yakunu, ada 4 arti. Dahulu, menjadi, adalah, ada. Di sini pasnya apa? Ada. Wa dan al, hendaklah. Takun, ada. Minkum, dari kalian. Hendaklah ada dari kalian umat, segolongan umat ya. Yad'una, sudah sering menyeru, mengajak. Yad'una ilal khair, mengajak, menyeru pada kebaikan. Sempurna. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada dari kalian segolongan umat menyeru kepada kebaikan, mengajak pada kebaikan. Wa dan ya'muruna, sudah sering fi'il amr, memerintahkan. Bil ma'ruf, pada yang ma'ruf. Sama ya, ma'ruf sama khair. Cuma ma'ruf itu kebaikan yang dikenal, yang sudah menjadi lumrah. Dari kata arafa artinya mengetahui. Ma'ruf kebaikan yang diketahui, yang lumrah di tengah masyarakat. Sekali lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka
memerintahkan dengan yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna tadi mencegah, melarang, anil munkar dari yang mungkar, sesuatu yang diingkari. Hati tidak menerima, hati yang salim, hati yang sehat, yang selamat, itu akan mengingkari perbuatan itu, maka disebut mungkar. Wa ulaika, mereka itu hum, nah, berarti apa? Penegas. Mereka itu benar-benar al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Taib, sempurna dari awal. Wal takum minkum ummah, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari kalian segolongan umat mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah benar-benar orang yang beruntung. Satu lagi, 105. Wa la takunu, dahulu menjadi adalah ada. Di sini pasnya apa? Menjadi. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti, sebagaimana alladzina, orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, bercerai-berai, wakhtalafu, ikhtilaf dan berselisih, mim ba'di, dari setelah, ma apa-apa, ja'a datang kepada mereka, al-bayinat, bukti-bukti yang jelas atau yang terang. Jadi kapan mereka berpecah dan berselisih? Setelah datang bukti-bukti yang jelas. Seharusnya ketika sudah ada bukti, bersatu atau berselisih? Satu. Wa ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka adzabun azim, siksa yang azim, berat, besar. Sempurna. Bismillah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berpecah belah dan berselisih dari setelah apa yang datang kepada mereka, bukti-bukti yang nyata atau keterangan yang jelas, dan mereka itu bagi mereka siksa yang keras, berat, besar. Taib, khalas. Kita ambil 2 ayat dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 104 yang temanya masih berkaitan tentang nasihat orang-orang beriman agar berpegang teguh dengan tali Allah. Itulah firman Allah, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Di ayat sebelumnya, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang kafir di ayat sebelumnya, di ayat 101 bahwasanya orang-orang kafir mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, sifat orang-orang kafir juga mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini sifat orang kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, suka menghalang-halangi manusia untuk kembali ke jalan Allah. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang beriman lawan daripada sifat-sifat orang kafir. Allah perintahkan orang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai mereka meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dan Allah perintahkan juga agar orang-orang beriman mereka berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat dan tidak boleh bercerai-berai. Maka di antara nasihat yang lain, yang ketiga adalah wal takum minkum ummah. Jika sifatnya orang-orang kafir mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka orang-orang beriman sebaliknya mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah. Maka Allah menegaskan wal takum minkum ummah, hendaknya ada di antara kalian. Siapa kalian? Orang-orang beriman. Senantiasa ada kelompok, segolongan, suatu umat yang mereka senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang pertama dalam pembahasan bahasa ini namanya adalah atful khas alal am, mengaitkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Yad'una ilal khair, atful am alal khas, mengaitkan sesuatu yang umum pada yang khusus. Mengajak kepada kebaikan, ilal khair, ini mencakup pada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi secara umum yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan, itu tema umum, menjadi pembahasan umum yang mengajak manusia kembali kepada yang baik, kembali kepada Allah, sudah mencakup perkara memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi secara umum yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Sesuatu yang baik dalam agama itu pasti ada perintah, ada larangan, menunjukkan bahwasanya ini perbuatan haram, itu adalah kebaikan. Memerintahkan seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya, itu juga kebaikan. Sehingga al-khair, para ulama tafsir mengatakan ismun jami'un, nama atau sesuatu yang mencakup, yang menggabungkan likulli khair, semua bentuk kebaikan dalam agama. Masuk di dalamnya perkara memerintahkan yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar. Dan disebutkan secara khusus menunjukkan bahwasanya perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam agama ini. Karena keselamatan umat itu salah satunya dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Bukhari dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menggambarkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka beliau menegaskan masalul qa'im, perumpamaan seorang yang mereka tegak di atas batasan-batasan Allah, orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wal muddahin fiha, dan orang yang tidak menjaga batasan-batasan Allah. Kamathali qaumin istahamu ala safinatin fil bahr, seperti suatu kaum yang mereka itu mengundi untuk menaiki sebuah perahu di lautan. Fa asaba ba'duhum a'laha wa asaba ba'duhum asfalaha. Ketika mengundi nama, ada yang dapat tempat bagian atas, ada yang mendapatkan tempat bagian bawah. Jadi kapalnya besar, kapalnya 2 lantai atau lebih. Ketika diundi, sebagian ada yang menempati di atas, sebagian ada yang menempati di bawah. Fakana alladziina fi asfaliha yas'aduna fayastaquna al-ma'. Maka orang-orang yang menempati di bagian bawah dari kapal, kalau membutuhkan air kemana Pak? Ke atas. Harus melewati orang-orang yang di atasnya. Fayasubbuna 'alal ladzina a'laha. Maka ketika mereka ingin mengambil air, itu harus melewati yang di atasnya. Faqala ladzina fi a'laha. Maka ada yang iseng, kalau kita seperti ini, kita harus ke atas dulu. Ini mengganggu yang di atas, saudara kita. Faqala ladzina fi asfaliha. Maka orang ini bawah mengatakan, fa inna nasqubuha fi asfaliha fanastaqi. Kalau gitu ya sudah, coba kita bikin lubang saja di bawah, biar kita nggak usah mengganggu yang di atas, kan lebih mudah untuk mengambil air. Jadi untuk mengambil air nggak perlu kita ke atas, toh air ini di bawah kita. Bagaimana jika kita melubangi saja, langsung dapat air di bawah? Kira-kira gimana Pak kalau kapalnya dilubangi? Fa in akhadhu ala aidihim famana'uhum najau jami'an. Jika semua yang di atas, semuanya yang hadir itu apa? Menahan tangannya, menahan idenya, menahan perbuatannya, ditahan, dicegah, semuanya akan selamat. Namun jika dibiarkan, wa in tarakuhum ghariqu jami'an, jika mereka meninggalkan dengan idenya tadi, kan bagus Pak ya idenya kan. Jadi untuk ngambil air gak usah ke atas, langsung saja bikin lubang, keluar airnya. Fa in tarakuhum, jika mereka meninggalkan ini orang, membiarkan begitu saja, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang mengarahkan kepada yang baik, ghariqu jami'an,
mereka semua akan tenggelam. Ini gambaran tentang anjuran dan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan umat Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk menyeru kepada yang baik. Menyeru kepada yang baik itu mencakup amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ada di antara manusia itu yang sudah baik tinggal dikuatkan kebaikannya. Ada yang suka iseng, suka bikin ide-ide yang aneh-aneh. Ada yang suka baik-baik, ada yang suka yang aneh-aneh. Banyak manusia kan banyak kepala. Maka terkadang perbuatan yang aneh-aneh ini, sesuatu yang mungkar ini bisa menimbulkan madarat bagi semuanya. Maka sebagaimana sifat orang-orang kafir, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka Allah perintahkan umat Nabi Muhammad, orang-orang beriman sebaliknya, ajak manusia untuk kembali kepada kebaikan. Dan makna kebaikan mencakup dua, amar ma'ruf ya dan nahi mungkar. Mengenai tentang amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat sekaligus kunci rahasianya Rasulullah SAW, sirrun Nabi. Jadi rahasia-rahasia Nabi itu hanya dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh benar-benar kalian memerintahkan yang baik, wala tanhaunna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini apa? Sebuah perintah. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Atau jika tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman kepada kalian. Hampir-hampir Allah akan mengirimkan hukuman kepada kalian, azab ya. Minhu, darinya, fatad'unahu fala yastajibu lakum, kemudian kalian berdoa akan dihilangkan mara bahaya, tapi tidak akan diijabahi doa kalian. Jadi sebab tidak diijabahi doa ketika datangnya malapetaka adalah karena awalnya tidak menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan makna minkum, Allah menegaskan wal takum minkum, hendaknya ada dari kalian, yaitu dari orang-orang beriman. Hal ini menegaskan tab'idiyah, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar menunjukkan tab'idiyah, sebagian, ya fardu kifayah.
Ai wal yakun ba'dukum yad'una ilal khair. Hendaknya sebagian dari kalian. Makna min dalam bahasa Arab, di antara salah satu makna min dalam bahasa Arab adalah tab'idiyah. Min artinya sebagian. Contoh yang lain, wa minan nas, dan sebagian manusia, atau di antara sebagian manusia, tidak semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah di ayat 122. Tentang Allah perintahkan senantiasa ada di tengah-tengah orang beriman sekelompok yang mereka belajar bertafaqquh fiddin. Ayat surat At-Taubah ya. Kalau kita baca surat At-Taubah, itu surat tentang apa isinya? Peperangan. Al-Bara'ah, nama lain dari surat Taubah adalah Al-Bara'ah, berlepas diri. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Dari siapa? Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka Allah perintahkan ayat-ayat perang pada surat At-Taubah. Dan Allah menegaskan falaula, jangan semuanya itu pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak? Mengapa sebagian mereka dari kelompok, sebagian dari kelompok dari mereka ada segolongan. Tidak boleh semuanya keluar berperang. Harus ada sebagian dari orang beriman, ta'ifah, kelompok, segolongan, sekumpulan orang, liyatafaqahu fiddin, yang mereka bertafaqquh fiddin, mempelajari agama. Jadi harus ada di tengah-tengah orang beriman itu yang mereka itu bertafaqquh, mendalami ilmu agama. Apa tujuannya? Liyundiru qaumahum, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, idza raja'u, ketika mereka kembali ilaihim, kepada mereka dari peperangan. Tidak boleh apa? Semuanya itu ikut berperang. Tapi harus ada sebagian orang itu yang fokus belajar, mengkaji ilmu, bertafaqquh. La'allahum yahdharun, agar yang kembali itu nanti dapat peringatan, dapat nasihat, agar mereka lebih waspada. Karena kalau semuanya sibuk berperang, tidak ada yang belajar, mungkin saja dalam perjalanannya ada perkara-perkara yang tidak diketahui, akhirnya mereka melanggar. Kan tidak semua orang yang ikut berperang itu orang yang berilmu. Mungkin saja ada kesalahan atau jatuh dalam perkara dosa, sehingga dengan adanya saling menasihati di antara mereka, maka mereka akan lebih waspada. Wa ma'na al-khair ila al-khair, mengajak kepada kebaikan. Apa makna khair? Al-khairu ismun yajma'u khisal al-Islam. Jika disebut lafaz al-khair, maka dia adalah ismun, nama. Yajma', yang menghimpun, mencakup khisal al-Islam, semua sifat-sifat Islam, semua perkara Islam. Jika disebut al-khair, maka semua perkara yang diperintahkan oleh Islam adalah masuk dalamnya. Sebagaimana hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya ia berkata, maksudnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, sesungguhnya kita dulu berada dalam keadaan jahiliyah
dan syar, keburukan. Faja'ana Allahu bihadal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Maksudnya apa? Dulu kami itu berada dalam kejahiliaan dan keburukan, sampai Allah datangkan kebaikan kepada kami. Maksudnya apa? Islam. Dulu kami itu dalam jahiliyah, kekufuran, kesyirikan, dan semua perbuatan yang buruk-buruk, sampai Allah mendatangkan kepada kami suatu kebaikan. Apa itu? Islam. Itulah makna al-khair tadi. Apa itu khair? Ismun yajma'u khisal al-Islam. Nama yang menghimpun, mencakup semua perkara Islam, sebagaimana hadis Hudzaifah. Maka beliau bertanya, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Dan hadisnya hadis panjang, hadis mengenai tentang fitnah akhir zaman. Faddu'a ilal khair, maka mengajak kepada yang baik. Waddu'a ilal Islam, itulah ajakan kepada Islam. Wa jami'i syara'ihi al-idham, dan semua syariat yang agung, yang besar. Min fi'lil ma'murat wa tarkil mahdurat, dari mencakup perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Wallati kulluha, dan semuanya, yang semuanya khairun fid din wad dunya wal akhirah, adalah kebaikan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Seperti ad-da'wa ila shalah, mengajak kepada salat, waz zakah, was shaum, wal hajj, wa birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham, menyambung silaturahim, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, minal wajibat, dari perkara-perkara yang wajib. Wa da'watu ila tarkil muharramat, dan juga menyeru untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Karriba, seperti wazina, wassariqah, tidak tahu. As-sariqah, mencuri. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Wa kullu dzalika, dan semua itu khairun, adalah kebaikan. Jadi jika disebut khair, mencakup amar ma'ruf nahi munkar. Wa dhidduhu syarr, dan lawan daripada khair adalah syarr, keburukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji darrah, yarah, dia pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji darrah, yarah, dia akan melihat balasannya.
Baik. Dan saya bacakan dari tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, dari potongan tafsir beliau, wa hada irsyadun minallah lil mu'minin. Dan ini adalah petunjuk dari Allah kepada orang-orang beriman. Ayyakuna minhum jama'atun mutasaddiyah lid-da'wah ila sabili. Bahwasanya harus ada dari mereka sekelompok yang bersedia untuk berdakwah kepada jalan Allah. Wa irsyadul khalqi ila dinihi, dan senantiasa harus ada sekelompok yang memberi petunjuk kepada makhluk untuk agamanya. Wa yadkhulu fi dzalika al-ulama al-muallimuna lid-din, dan masuk dalam ayat ini adalah para ulama yang mereka mengajarkan agamanya. Wal wu'ad alladzina yad'una ahlal adyan ila ad-dukhul fi dinil Islam, dan para dai-dai yang mereka senantiasa mendakwahkan agama-agama yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa yad'una al-munharifina ilal istiqamah, dan juga masuk di dalamnya orang-orang yang mereka senantiasa mengajak untuk beristiqamah. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan juga masuk di dalamnya adalah orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah. Wal mutasadduna litafaqqudi ahwalin nas, dan orang-orang yang bersedia untuk memperhatikan keadaan manusia. Wa ilzamhim bisyar'i, dan melazimkan untuk menegakkan syariat seperti salat 5 waktu, waz zakah, was shaumul hajj, wa dhairi dzalika min syara'il Islam, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Wa katafaqqadil makayil wal mawazin, dan segolongan yang senantiasa memperhatikan timbangan dan takaran di tengah manusia. Wa tafaqqudi ahli aswaq, dan juga memperhatikan keadaan pasar-pasar kaum muslimin. Wa man'uhum, dan mencegah mereka minal ghish wal muamalat al batilah, dan mencegah mereka dari perbuatan curang dan muamalah yang batil. Dan semuanya ini adalah min furudil kifayat kama tadullu ayah, termasuk fardu kifayah yang disebutkan oleh ayat. Dan beliau menegaskan, wa minal ma'lum, dan menjadi hal yang diketahui, al-mutaqarrir, yang ditetapkan, annal amra bisyai' amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi. Jika Allah memerintahkan suatu, yang perintah itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka wasilah untuk sampai kepadanya pun dihukumi dengan hukum yang sama. Beliau memberikan contoh ya, mengajarkan manusia kebaikan agama, maka di antara wasilahnya adalah binaul madaris, membangun sekolah, lil irsyadi wal ilm, untuk menunjukkan jalan yang benar, wal ilm, dan mengajarkan ilmu. Wa musa'adatun wa mu'awanatihim, dan membantu orang-orang yang mereka menegakkannya, dan saling memberikan bantuan kepada mereka ala tanfidis syar'i finnas, untuk menjalankan program di tengah manusia, bil qaul wal fi'l wal mal, baik dengan ucapan, perbuatan, dan harta. Wa ghairu dzalika, dan yang lain-lainnya. Dan semuanya itu masuk dalam kaidah sesuatu yang Allah perintahkan. Jika tidak bisa berjalan kecuali dengan sebab yang lain,
maka sebab yang lain dihukumi sama. Seperti dalam kaidah fikih yang lainnya, ya. Ma la yatimu wajib illa bi fahuwa wajib. Suatu yang wajib jika tidak bisa dijalankan kecuali dengan sebab yang lain, maka sebab yang lain dihukumi wajib. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Untuk sholat 5 waktu, salah satu syaratnya adalah menutup aurat dengan pakaian, dengan baju. Dari mana, Pak? Auratnya? Ya, baju. Dari apa? Dari bawah lutut sampai menutupi tubuhnya. Maka membeli baju untuk sholat hukumnya apa? Wajib. Membeli baju sendiri asal hukumnya, kita mau beli baju hukumnya apa, Pak? Mubah. Kita beli baju hukumnya mubah, bisa menjadi sunnah. Namun jika kita membeli baju, yang baju itu kita gunakan untuk sholat, nah, siapa baju inilah satu-satunya yang digunakan untuk sholat, maka membeli baju hukumnya wajib. Karena dengan baju ini akan tertutupi aurat dan dia bisa sholat. Itulah kaidah ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib jika tidak bisa terjalankan kecuali dengan sebab yang tadi, sebab yang lain, maka wasilah sebab lain dihukumi wajib. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun, As-Sa'di mengatakan humul faizuna bil matlub wan najuna minal marhub. Orang dikatakan muflihun, orang yang beruntung jika mereka memperoleh apa yang diinginkan, mengharapkan sesuatu kemudian dia peroleh. An-najuna minal marhum, orang yang selamat dari yang ditakuti. Orang disebut muflih, orang yang beruntung jika dia mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari yang ditakutkan. Itulah makna al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat setelahnya wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladina, seperti orang-orang ahlu kitab, tafarraqu wa ikhtalafu, yang mereka bercerai-berai, wa ikhtalafu, dan berselisih. Kapan mereka berpecah belah, berselisih? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Seharusnya ketika sudah ada bukti yang nyata, sudah datang kebenaran, itu bersatu di atas kebenaran. Namun ahlu kitab tidak. Setelah sudah terang dan jelas, justru marah mereka berselisih, meninggalkan. Allah sebut tafarraqu, mereka bercerai-berai, meninggalkan. Jika mereka kembali kepada Allah akan bersatu, namun jika mereka meninggalkan, mereka akan bercerai-berai. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah.
Allah menegaskan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata? Dalam surat Al-Bayyinah, Rasulun minallah yatlu alaihim, Rasul dari Allah yang bacakan kepada mereka kitab yang lurus. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang lurus. Ayat setelahnya, wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah mereka berpecah belah, bercerai-berai, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu? Rasulullah. Di awal mereka berselisih, siapa yang akan menjadi nabi yang terakhir antara Yahudi dan Nasrani, sampai Allah hadirkan dengan jelas dengan sifat-sifatnya. Ketika sudah jelas dengan sifat-sifatnya, al-bayyinah, jelas dan terang, mereka baru meninggalkan kebenaran itu. Sehingga mereka ahli kitab, mereka itu berpecah belah. Dinamakan berpecah belah karena tidak menyatu dengan apa yang Allah tunjukkan. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Berpecah belahnya mereka dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang beriman ketika sudah jelas baginya suatu bukti, maka sudah istislam, berserah diri kepada Allah dan kembali. Maka menegaskan, wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itu, bagi mereka adalah siksa yang berat ketika mereka meninggalkan kebenaran, berpisah dari kebenaran setelah bukti yang nyata. Taib, ini yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.